Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farista Dwi Wulandari akan menyampaikan resume tentang komunikasi data. Komunikasi data adalah hubungan atau interaksi antar device yang terhubung dalam suatu jaringan, baik dalam jangkauan luas maupun sempit. Ada 5 komponennya. Yang pertama, pengirim, yang kedua, penerima, yang ketiga, data, yang keempat, media pengiriman atau media transmisi data, yang kelima, protokol. Yang pertama, melalui alat atau device. Ada 2, yaitu kabel dan nirkabel. Yang kabel ada 2 lagi, yaitu kabel koaksial dan kabel fiber optik. Kabel koaksial terbuat dari tembaga, biasanya dipakai pada topologi bus dan topologi ring. Kabel fiber optik memiliki kecepatan yang baik karena serat di dalam kabel tersebut memancarkan cahaya untuk mengirimkan data. Yang kedua ada nirkabel. Nirkabel ada 3. Yang pertama microwave tower, yang kedua infrared, dan yang ketiga radio tower. Microwave tower mengirimkan data dengan cara menembak. Jadi kan ada 2 tower. Masing-masing tower kan ada bundarannya tuh. Nah, menembakkannya melalui itu. Makanya microwave tower ini membentuk satu garis lurus. Kalau infrared mengirimkan data menggunakan gelombang ultra tinggi, tetapi jaraknya terbatas. Kalau radio tower mengirimkan data melalui udara, jadi sinyalnya menyebar. Yang kedua, satelit. Satelit memiliki fungsi 3, yaitu sebagai penerima data, penguat data, dan yang ketiga, pengirim data. Satelit ada 3 jenis. Yang pertama, LEO, lalu MEO, dan kemudian GEO. LEO, Low Earth Orbit, berada di sekitar 600-800 km di atas permukaan bumi. Sinyalnya kuat, periode 88-120 menit. Kemudian MEO. MEO berada lebih tinggi dari LEO. Kemudian GEO. Nah, GEO ini di atasnya MEO. Sistem transmisi ada 2. Yang pertama, transmisi analog. Yang kedua, transmisi digital. Transmisi analog disebar melalui media sesuai spektrumnya. Sedangkan transmisi digital, sinyal yang datang dirubah menjadi dalam bentuk bit, kemudian baru dikirim. Jaringan komputer adalah gabungan dari beberapa perangkat komputer yang didesain untuk saling berkomunikasi, berbagi sumber daya, dan berbagi informasi dari berbagai tempat antara satu komputer dengan yang lainnya. Perbedaan dari komunikasi data dan jaringan komputer. Pada komunikasi data cenderung pada keandalan dan efisiensi transfer sejumlah bit-bit dari suatu titik ke tujuannya. Sedangkan pada jaringan komputer lebih mementingkan arti dari tiap bit tersebut dalam proses pengiriman hingga diterima sampai tujuan. Dampak dari adanya komunikasi data dan jaringan, dampak positifnya ada yang pertama, pendidikan seperti e-learning, dan yang kedua, pekerjaan, yang ketiga, permainan. Dampak negatifnya yang pertama hacker, dan yang kedua virus, yang ketiga bajakan. Kegunaan dari komunikasi data dan jaringan yang pertama untuk sharing device, sharing program, dan sharing data. Komunikasi memiliki aturan. Yang pertama, message timing adalah waktu agar data tersebut terkirim. Yang kedua, message size, membuat ukuran
agar data tersebut dapat terkirim. Seperti jika data tersebut ukurannya besar, maka harus dibagi-bagi dulu agar dapat terkirim. Yang ketiga, message formatting and encapsulation. Data tersebut harus diformat dahulu agar dapat terkirim. Yang keempat adalah message delivery option, yaitu cara kita mengirimkan data tersebut. Ada 3 cara. Yang pertama, unicast, 1 user. Yang kedua, multicast, 2 user. Dan yang ketiga, broadcast. Broadcast itu banyak user. Kemudian, yang kelima, message encoding. Data diubah dulu ke dalam bentuk sinyal sebelum dikirimkan. Rules protokol yang pertama, bagaimana data itu diformat. Yang kedua, bagaimana protokol memberikan jalan yang baik antara pengirim dan penerima. Yang ketiga, memberikan sinyal kesalahan. Yang keempat, mengatur data tersebut terpotong atau terputus atau tersambung. TCP/IP model ada 4. Yang pertama, application protocol, yaitu mengatur web server, contohnya HTTP, DNS, dan POP. Yang kedua, transport media, mengatur jalannya data melalui media, contohnya TCP dan UDP. Yang ketiga, internet protokol, mengatur jaringan yang luas, contohnya ISPF dan IP. Yang keempat, network access protocol, mengatur hardware-nya, contohnya Ethernet.